Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Minggu 1 Juni 2025, Pekan Paskah yang ke-7, dan merupakan hari Minggu komunikasi sedunia. Bacaan diambil dari Injil Yohanes, bab 17, ayat 20 sampai dengan ayat 26. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa, "Bapa yang kudus, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku melalui pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka menjadi satu dengan sempurna, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan terus memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, kita sering kali tidak sabar menunggu jawaban atas doa-doa kita, atau kita kecewa manakala jawabannya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Kita mau pada saat kita berdoa, Tuhan menjawabnya segera dan jawabannya sesuai yang kita minta. Padahal yang kita minta belum tentu itu yang kita butuhkan. Sementara Tuhan hanya akan memberi yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Lagi pula, jangan mengira bahwa doa melulu soal permintaan. Tidak, doa juga tentang syukur dan pujian. Dan salah satu lagi, doa adalah jembatan yang menghubungkan antara kita dengan Tuhan. Semakin sering kita menggunakan jembatan ini, semakin kuat dan dekatlah hubungan kita dengannya. Dengan kata lain, sedekat apa hubungan kita dengan Tuhan, itu dapat diukur dari seberapa sering kita berdoa kepadanya. Jangan bilang dekat dengan Tuhan kalau kita jarang berdoa. Hari ini Stefanus yang oleh Lukas dalam Kisah Para Rasul diperkenalkan sebagai seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, menunjukkan kedekatannya dengan Tuhan lewat doanya. Ketika dia menghadapi resiko besar antara hidup dan mati, dia memilih untuk menatap ke langit dan berdoa, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Kemudian dia berlutut serta memohon kepada Tuhan untuk tidak menghukum para algojo yang hendak membunuhnya. "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka."
Begitupun dalam Injil, Yesus diceritakan sedang berdoa. Doanya mencerminkan hubungannya dengan Bapanya di surga. Nah, jika Yesus saja mengambil waktu untuk berdoa, maka sudah seharusnya kita, para pengikutnya, mengikuti contohnya. Doa memungkinkan kita memohon kasih, hikmat, dan bimbingannya dalam setiap aspek kehidupan kita. Dengan berdoa, kita tidak hanya menyampaikan kebutuhan dan harapan kita, tetapi juga menyatukan hati dan pikiran kita dengan kehendak-Nya. Marilah kita berdoa. Ya Allah, bantulah kami untuk memperkuat hubungan kami dengan Engkau. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali dengan renungan harian berikutnya. Berkah dalam.